Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sehat jiwa mungkin ya. Alhamdulillah ya. Jadi sedikit yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan pada pagi hari ini mengenai kesehatan jiwa. Kenapa? Karena negara kita sudah darurat ya. Sangat darurat kesehatan jiwa. Kalau kita lihat berita, kita lihat TV atau lihat berita di HP itu sangat mengerikan. Ya. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua perkosa anak, anak perkosa orang tua. Ada yang dijual, dimutilasi, segala macam kejahatan muncul. Ya. Apa ini karena sakit fisik? Apa karena darah tinggi? Karena kencing manis? Karena apa yang lain? Sakit gigi? Sakit ginjal? Enggak. Karena jiwanya terganggu. Ya. Karena jiwanya terganggu, pikirannya terganggu, mentalnya terganggu, maka dia berani melakukan hal-hal tersebut, berani melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Ya. Maka sudah terhitung darurat negara kita ini untuk fokus, ya, fokus untuk memperbaiki kesehatan mental generasi-generasi kita terutama. Karena gangguan jiwa itu tidak mulai pada waktu sudah tua. Prosesnya panjang dan itu dimulai sejak dini. Ya. Untuk hari ini tema kita yang tentang stigma pada gangguan jiwa, karena ini merupakan salah satu kendala atau hambatan bagi kami maupun bagi seseorang yang mengalami gangguan untuk datang berobat. Kendala atau hambatan bagi mereka ingin datang ke fasilitas kesehatan karena adanya stigma. Ya. Apa stigma itu adalah cap negatif. Ya. Kalau mau datang ke poli jiwa nanti dibilang, wah gendeng ini. Nah, ngapain ke poli jiwa? Sakit jiwa. Nah, sudah ada wacana seperti itu, jadinya nggak jadi datang. Padahal dia butuh datang ke situ sebenarnya. Tapi karena ada stigma, malah nggak jadi datang. Oh, saya harus ke psikolog, ke puskesmas nih. Kok rasanya sudah nggak tenang ya, cemas, rasanya sedih. Tapi kalau mau kemana? Ke puskesmas. Ketemu siapa? Psikolog. Wah ini ada stigma. Ngapain ke psikolog? Depresi ya, nah, gitu ya. Bipolar ya, sakit jiwa ya. Akhirnya stigma-stigma ini menjadi hambatan bagi pasien yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Slide. Ya, jadi kita definisi dulu ya, supaya tidak salah paham ya. Gangguan jiwa ini adalah kondisi medis sekali lagi. Ya, kondisi medis berarti ini adalah ranahnya dokter. Ya. Bukan ranahnya ustadz, bukan ranahnya dukun, ya. Bukan ranahnya orang pinter mungkin ya, atau orang yang enggak pinter gitu ya. Karena ini merupakan suatu kondisi medis, ada terjadinya gangguan medis pada tubuh seseorang, terutama di bagian otaknya. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah, dan ini sudah melakukan penelitian sangat mendalam. Apa yang terjadi pada seseorang kok bisa kena gangguan jiwa? Ya, dan ini sudah ditetapkan di dunia dan di negara kita bahwa ini merupakan gangguan, jadi penyakit. Dan berobatnya harus ke dokter, gitu ya. Apa yang terganggu? Yang pertama adalah perasaan. Ya. Kita di sini pakainya perasaan bukan gangguan, bukan penyakit, karena memang sebenarnya semua yang terjadi itu normatif. Ya. Kalau saya tanya di sini, Pak Ansori, pernah sedih? Pernah. Ya. Pernah cemas? Pernah? Pernah senang? Ya. Bahagia? Pernah? Semua perasaan ini normal dan semua orang harus punya. Rasa sedih, rasa cemas, ya, rasa marah, ya, rasa takut. Ini semua adalah perasaan-perasaan yang normal dan harus ada. Kalau enggak ada malah sakit. Ya. Orang enggak pernah sedih, wah ini masalah. Orang enggak pernah senang, ini juga masalah. Ya. Maka
Kenapa di sini definisinya gangguan perasaan? Saat kita tidak bisa mengontrol perasaan itu, ini jadi masalah. Ya. Saat seseorang mungkin ditipu, bangkrut, sedih, wajar. Uangnya hilang 100 juta, ya, ditipu misalnya. Hilang 1 miliar. Sedih wajar toh. Kalau nggak sedih aneh. Wah, uang saya hilang 100 miliar nggak apa-apa ya saya. Orangnya senang uangnya hilang 1 miliar misalnya. Malah aneh. Nah, tapi yang terjadi apa? Saat dia sedih itu apa yang dia lakukan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan? Kita beralih ke pola pikir. Kalau saya ditipu, sedih, saya harus apa? Lapor polisi, ambil ini tindakan hukum, lain-lain dan sebagainya. Ya. Terstruktur dan benar. Tapi saat orang-orang dengan gangguan jiwa yang dipikirkan apa? Ya, depresi, ngurung diri di kamar, ya, ngunci diri, ada yang nyelet-nyelet, ada yang mau gantung diri. Responnya beda, ya, bisa dipahami ya. Sedih ya sedih, wajar. Tapi ketika kesedihan itu datang, apa yang dilakukan ini yang jadi pertanyaan. Orang yang sehat tentunya akan mengambil langkah-langkah teknis, ya. Saya ditipu ini, sama siapa orangnya, ini dilaporkan polisi. Berkasnya dilengkapi, ya, secara hukum dilaporkan. Tapi kalau orang-orang dengan gangguan jiwa tidak, ya, mereka lebih milih menarik diri, nangis-nangis di kamar, nyakitin diri, ya, sampai nanti muncul halusinasi mau bunuh diri karena ditipu. Ya, ini yang jadi permasalahan, maka nanti beralih ke pola pikirnya. Harusnya dia seperti apa? Begitu juga tadi cemas, wajar. Yang kuliah mau ujian cemas, ya, ujian tesis, ya, ujian disertasi, cemasnya luar biasa, deg, bolak-balik kamar mandi, gitu ya, sakit perut, ya, keringat dingin, normal. Ya. Tapi yang terjadi pada orang gangguan jiwa, saat cemas itu datang, yang dia pikirkan apa? Dia pikirkan nanti orang tuanya akan mati, anaknya celaka, ini, pikirannya kesana kemari. Ini tanda-tanda sudah terjadi gangguan, makanya kita ngomongnya gangguan. Saat cemas itu datang, responnya bagaimana? Ya. Dan yang terakhir adalah kemampuan bersosialisasi. Ya, karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Nggak mungkin kita hidup sendiri, ya. Nggak punya teman, nggak punya keluarga, sendirian aja, kerja sendiri, ini sendiri nggak mungkin. Tapi beberapa orang yang mengalami gangguan jiwa, mereka menjauh dari dunia sosial, menjauh dari interaksi sosial, mereka mengurung diri, ya, tidak mau ketemu tetangga, tidak mau hadir acara-acara ada di sekitar rumah, gitu ya. Mereka mulai menarik diri. Ya. Maka sebenarnya kita bisa perhatikan sehari-hari, ya, ini sudah mulai ada tendensi gangguan apa tidak. Ya. Ini bisa bersifat ringan sampai berat, ya. Yang ringan ya yang biasa-biasa, mungkin keluhannya sulit tidur, ya, nafsu makan turun, ya. Kemudian kalau diajak ngomong nggak konsentrasi, bengong, ini gejala-gejala ringan. Tapi yang berat sampai tadi mengurung diri, menyakiti diri, ya. Dan bisa sementara atau menetap. Ini kita berbicara masalah waktu. Dari mulai muncul keluhan sampai mendapatkan penanganan, ini berapa lama. Semakin lama tentunya akan semakin sulit, semakin cepat semakin mudah. Gitu ya. Nah, ada respon mungkin dari Pak Ansori. Iya dok. Jadi kalau orang ada gangguan jiwa itu belum tentu dia gila. Belum tentu ya? Belum. Itu salah satu kategori ya. Betul. Tapi ketika depresi berlebihan, tidak bisa mengontrol, kemudian muncul tindakan-tindakan yang merupakan bagian dari tidak bisa mengontrolnya, itu termasuk bagian gangguan jiwa itu ya. Bukan hanya gila berarti ya dok. Bukan, ya? betul. Iya. Jadi kita lihatkan ya, orang yang bilang orang yang gila itu ya, itu berarti sudah gangguan jiwa berat, ya, yang sudah menutup diri dari sosial, diajak ngomong sudah tidak nyambung, ya, mungkin yang sering jalan-jalan, ya, enggak pakai baju, ya, diajak ngomong nggak nyambung, ya, kemudian keluyuran. Tapi kalau orang yang depresi, cemas, ini kita nggak bisa bilang orang gila,
nggak bisa. Dan kita tidak menyebutkan itu. Baik, baik. Karena seperti tadi, karena ini semua pernah, Pak Ansori pernah sedih, maka kita bilang orang gila kan? Ya, pernah cemas terus kita bilang, ini itu gila itu. Kenapa dia cemas? Tidak tepat, ya. Jadi definisi yang orang bilang secara ini gila itu memang yang sudah gangguan jiwa berat. Ya, kalau di kita namanya skizofren. Oke. Itu memang gangguan jiwa berat dan itu sudah semuanya terganggu perasaannya. Jadi dia dingin. Dia nggak ada pernah rasa sedih, seneng, takut, nggak ada. Orang-orang di pinggir jalan tuh nggak takut ya sama siapa-siapa. Ya, nggak pernah sedih. Rupanya mau makan sampah juga dia biasa aja. Ya, dia sudah terlepas dari lingkungan sosial. Ini yang dalam tanda kutip kita masukkan golongan orang bilang gila. Ya, tapi sekali lagi di kita istilah ini sudah tidak dipakai. Ya, jadi kita gangguan jiwa berat. Memang itu sudah meliputi ke 4 aspek itu semuanya sudah terganggu dan berat. Perasaannya terganggu, pola pikirnya, perilakunya sudah aneh, ngumpul-ngumpulin sampah, makan ini, nyusun ya. Sudah belum lagi nanti buat apa itu. Kalau yang sekarang disebut ODGJ, itu apakah itu dok ataukah ada tingkatan Ya. yang lain? Kalau ODGJ ke gangguan jiwa berat, itu ke skizofrenia. Oke. Jadi orang dengan cemas, depresi, bipolar kita nggak bilang ODGJ. Ya, kita sebut dia bipolar, depresi. Orang ini cemas, dia gangguan cemas. Kenapa? Karena dia cemas tapi responnya tidak sesuai. Gitu ya. Baik dok, silakan lanjut Oke. dok. Nah, ini faktornya banyak ya, biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Nah, ini yang jadi gangguan jiwa itu tidak bisa serta-merta ya. Kayak tadi misalnya ada hutang ya, bukan hutang. Hilang uangnya ditipu, terus langsung jadi gangguannya tidak. Prosesnya panjang. Ya. Bagaimana respon seseorang itu tergantung dari kecil dia dididik seperti apa. Ya. Sedikit saya tarik ke belakang. Ini selalu saya sampaikan di momen seperti ini, terutama kalau pas kajian ibu-ibu ya. Kan gini, konsep ibu-ibu atau mungkin ada di sini orang tua yang gini. Pokoknya anak saya itu hidupnya ndak boleh susah. Ya. Anak saya itu hidupnya harus seneng, harus tercukupi, nggak boleh susah, semuanya serba ada, tugasnya cuma belajar, semuanya itu. Ada di sini yang seperti itu? Punya prinsip mendidik anak seperti itu? Kalau kita sih pengennya gitu dok, anak itu nggak boleh susah, Pengennya ya? nggak boleh. Iya, artinya akhirnya kita melakukan hal-hal yang jangan sampai dia susah gitu dok. Betul. Dan ini ibu-ibu semua angkat tangan. Sama. Ibu-ibu itu konsepnya sama. Ini konsep yang salah. Ya. Karena hidup anak kita nanti nggak akan seneng terus. Setelah dia remaja, setelah dia kuliah, setelah dia kerja, hidupnya tidak akan senang terus dan tidak akan mudah terus. Ya. Yang tepat adalah kita harus mengajarkan anak kita itu kuat, tahan banting. Ajarkan dia namanya susah, berusaha dulu baru dapat. Ajarkan dia namanya itu gagal, terus dia bangkit lagi. Ajarkan dia namanya sedih, nanti bisa bahagia lagi. Harus kita ajarkan. Ya. Harus kita latih. Mungkin di sekolah sama teman diganggu terus nangis. Enggak apa-apa, biarkan dia nangis, dia rasakan rasanya enggak senang diejek mungkin atau diganggu, mungkin barangnya rusak, dia nangis, biarkan dia rasakan itu. Kita didik dia, namanya hidup itu seperti itu. Tidak semua orang akan membuat kita bahagia. Ya. Jadi dia harus dari kecil itu sudah dilatih, karena nanti begitu dia remaja, begitu dia kuliah, kerja, akan banyak beban yang lebih berat nanti. Nah, itu yang kenapa generasi ini, generasi strawberry ya, generasi ini kenapa lemah, karena orang tua konsepnya hampir sama. Dan itu berbeda dengan generasi sebelumnya ya dok ya. Generasi kita apa? Mau ini banyak fisik ya, lebih jarang main HP ya. Iya, Lebih banyak berusaha, mau jalan jauh, main ya nggak masalah. Sekarang mau kesini sana naik Gojek ya, itu ya. Berarti kalau kita terlalu khawatir itu nggak boleh ya dok, sama anak terlalu khawatir, akhirnya difasilitasi, disiapkan. Jadi kalau khawatir boleh, tapi terlalu kan pertanyaannya, terlalu khawatir. Biarkan anak itu dia menghadapi
masalah-masalah itu, kita ajarkan cara solusinya. Itu yang terbaik. Ya, jangan membuat anak menghindari supaya anak tuh nggak menemukan hambatan atau rintangan, jangan. Karena tidak bisa selamanya kita akan cegah anak itu menghadapi bisa selamat dari itu. Dan tidak selamanya kita bisa mendampingi ya dok ya. Betul. Siapa yang tahu umurnya gitu. Atau belum anaknya besar, orang tuanya sudah nggak ada. Ini yang terjadi. Kenapa? Makanya generasi ini, saya kalau lihat kita di Sarjito itu usia range-nya 15 sampai 25. Apalagi sudah mahasiswa semester 1 baru masuk ya. Hanya masalah teman kuliah atau masalah dosennya agak killer sedikit sudah nggak berani masuk kuliah. Seperti itunya. Tugasnya sulit sedikit, kerjaannya ngiris-ngiris tangan. Karena nggak siap. Ya, dia nggak siap menghadapi beratnya kuliah itu gitu. Ya kuliahnya kayak gitu. Nggak bisa enak-enak terus semua kasih kuliah gini terus wisuda dapat gelar, nggak bisa. Ini yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi prinsip bahwa anak kita itu pokoknya nggak boleh hidup susah ini harus diperbaiki. Susah dalam konteks bukan susah makannya melarat, bukan ya. Jadi misalnya anak minta apa dan sesuatu, ajarkan dia berusaha. Ya. Saat ada konflik teman dia sedih gitu, ya udah kita ajarkan dia. Kalau kamu memang seperti ini sedih nggak apa-apa. Tapi kan pasti ada kesempatan lagi. Kita ajarkan dia untuk bisa melalui itu dengan baik. Karena nanti hidupnya masih panjang akan ada sedih lagi gitu ya. Cemas lagi itu karena berulang. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Faktor psikologis tadi, faktor sosial. Penyebab utama kenapa orang itu atau anak-anak remaja itu mudah gangguan jiwa adalah keretakan rumah tangga. Ini nomor 1. Sumbernya dari inti di rumah. Ya. Bagaimana broken home, KDRT ya. Ya entah yang perselingkuhan orang tuanya lah dan sebagainya, ini membuat trauma-trauma pada anak yang nanti akan berpengaruh waktu dia besar. Ya, maka perlu dijaga ya. Rumah tangga ini adalah intinya. Ya, saat di rumah orang tua sudah bermasalah, ya risiko anak ini nanti besarnya juga akan bermasalah secara gangguan jiwa. Ya. Karena kalau di rumahnya sudah kuat, insya Allah walaupun dia keluar rumah dengan gelombang berbagai macam dia akan kuat. Ya seperti itu. Dan yang terakhir ada spiritual. Nah ini kalau di luar negeri nggak ada ya. Kalau di APA di Association Amerika, Psikiatri Amerika itu nggak ada karena di luar negeri agama tidak diprioritaskan. Tapi di Indonesia kita punya seksi sendiri untuk psikiatri religi. Ya, karena kita butuh spiritual, kita butuh fondasi agama, ya keyakinan yang membuat tujuan kita itu benar apa tidak. Ya. Nah, tapi jangan heran, kok ada orang yang ngaji, contoh ya beberapa kasus beberapa bulan yang tahun lalu ya, dari sini ada satu gitu ya, kok udah ini akhirnya mengakhiri hidup. Ya. Jadi spiritual di sini itu kalau kita ibaratkan dengan kajian itu memang intinya kita tauhid, benar-benar meresap, ya. Bukan hanya ibadah. Jadi banyak orang yang sholat, ngaji, datang kajian, tapi kok begitu ada masalah coba bunuh diri. Ada. Dan kebetulan di tahun lalu di bulan Oktober tuh agak numpuk. Ya. Yang datang ke saya dan konsul itu ada 10 orang. Itu sudah melakukan tapi untungnya gagal. Dan ini hitungannya ihwan ya, misalnya dalam tanda kutip ini ngaji. Dalam tanda kutip. Jadi mereka datang pelajar dan datang kajian dan belajar agama di tempat-tempat kajian sunnah. Tapi saat menghadapi ujian yang cukup berat ya, di perkuliahan, di pertemanan, responnya seperti itu. Ya.
Jadi spiritual ini penting sekali untuk menguatkan bahwa kita jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar agama, ya, di luar norma-norma agama, nilai-nilai agama. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini jenisnya ya. Ini mungkin sering kita dengar, yang paling banyak orang sekarang bilang saya depresi. Ya, karena sekarang orang awam bisa buka di internet, ya, saya kenapa gitu. Kadang datang ke dokter, dok, saya depresi. Gitu ya. Langsung datang begitu, dok, saya bipolar atau saya NPD gitu ya. Jadi banyak self diagnosis. Karena saya ini kenapa sih, buka-buka di internet, datang ke sini, ya Mbak gimana gitu. Iya dok, saya ini bipolar. Jadi dia mendiagnosis sendiri. Karena banyak baca-baca sendiri di internet, melihat di TikTok, melihat di Instagram itu ya. Ya, ini sedikit ya, depresi jelas, depresi basicnya sedih. Ya, ada kesedihan. Ya, ada hal yang membuat dia berduka atau sedih, entah kehilangan, entah kegagalan, ya, entah misalnya perceraian dan sebagainya, ya. Apapun yang membuat kita sedih, tapi tadi sedih itu normal. Nah, itu yang kita lihat lagi setelah sedih itu responnya gimana. Nah, depresi ada 3 gejala utamanya. Yang pertama, sudah kesedihannya mendalam. Yang kedua, kehilangan minat, kehilangan motivasi. Kerja nggak mau, makan nggak mau, gerak keluar kamar nggak mau, ya. Hanya mengurung diri, nangis, tidur nangis, kerjaannya cuma gitu. Yang kedua, kehilangan semangat atau energi. Ya, disuruh ini sedikit capek, suruh sana sedikit capek, pergi antar adiknya capek, ke warung capek. Ya, ini 3 khas. Kalau ini sudah ada dan menetap selama 2 minggu, ini kita garuikan depresi. Dan itu fisiknya bisa terganggu, dok? Iya. Bahkan depresi itu lebih sering muncul keluhan fisik dulu. Ya, kok sakit kepala nggak hilang-hilang, minum paracetamol 1 nggak hilang. Nanti minum 2 nggak hilang, minum 3, nanti minum 1 strip. Iya. Perutnya sakit datang ke UGD. Kenapa? Karena minum paracetamol 10 biji. Dokternya kira, oh ini nyakitin diri karena overdosis. Gitu ya. Jadi nanti penanganannya ke penyakit dalam, padahal basicnya penyakit pasien psikiatri. Masya Allah. Harusnya refernya ke psikiatri. Tapi karena ceritanya tadi habis sakit kepala nggak hilang-hilang, minum paracetamol 10 biji, ke UGD yang dipanggil dokter penyakit dalam. Ya kan? Karena diperiksa perutnya. Padahal yang bermasalah pikirannya. Itu ya. Nah, tadi yang saya bilang skizofrenia ini yang gangguan jiwa berat. Nah, kita lihat di jalan nggak nyambung, nggak pakai baju, makan sampah, tidur gitu ya, nggak mandi berhari-hari, berbulan. Skizofren. Dan ini hanya 1, jadi ODGJ. Orang ya mungkin dibilang yang gendeng, yang ini tuh ya cuman 1 diagnosis aja. Skizofren. Yang lainnya itu kita tak bisa bilang karena secara pikiran masih bagus, kognitifnya masih bagus ya. Nah, untuk yang bipolar tadi ini kombinasi antara depresi dan manik. Ya, ini cantumkan. Jadi mania itu energinya berlebih, berbalikan dengan depresi. Ya, kok ada orang kok energinya banyak, ya. Maunya kerja terus nggak butuh tidur, ya. Sana kemari banyak ngomongnya, ya. Nah, itu dia, makanya ada yang bilang bipolar tuh 2 kutub, kadang sedih, kok kadang seneng, ya. Tapi nggak ada sebabnya. Nah, ya. Ini lebih khas dan ini harus diperiksa oleh dokter ya, psikiatri. Nggak boleh kita baca-baca di IG terus bilang datang-datang saya bipolar gitu. Ya, karena ini sudah membuat stigma nanti kita bahas. Ya. Padahal sebenarnya tidak bipolar. Tapi karena dia sudah baca, jadi dia menjudge dirinya, akhirnya membuat stigma bahwa saya bipolar dan saya ini punya gangguan jiwa. Ya, nanti itu masuk stigma diri, nanti kita lihat di slide berikutnya. PTSD ini gangguan traumatik ya. Misalnya kalau pernah dengar cerita dulu gempa ya, gempa Jogja. Banyak orang ya, baru goyang dikit langsung lari, padahal
bukan gempa ya. Kalau di Lombok dulu 2018 juga ada gempa, itu denger truk lewat aja sudah lari. Wus, gitu. Karena suaranya mirip. Ya. Gitu. Saking traumanya. Ya. Atau dengar suara yang ini, yang keras gitu, langsung cemas. Karena merasakan dahsyatnya gempa waktu itu. Ya. Ini harus ada trauma yang besar. Entah tsunami, gempa gitu ya. Atau mungkin kalau di keluarga nih dia mungkin melihat orang tuanya ngebentak anak gitu ya. Kemudian dia dengar suara keras dia takut. Seperti itu juga, Dok. Kalau itu dia tidak masuk ke post trauma. Kalau traumatik PTSD ini memang harus trauma yang besar. Misalnya PTSD korban perkosaan. Ya. Harus yang besar gitu. Tapi kalau bentakan orang tua dan sebagainya itu nanti masuknya di depresi. Okay. Ya. Jadi ada kejadian memang yang berat. Ya, atau kecelakaan, misalnya kecelakaan nabrak nih. Atau yang lawan tabrak kita ternyata mungkin ya kepalanya pecah. Kita lihat di depan mata gitu. Habis itu nggak berani naik motor, nggak berani ke jalan. Ini sedikit sudah langsung gemetar, cemas, langsung deg-degan. Itu termasuk. Karena dia melihat peristiwa yang trauma yang besar di hadapannya gitu ya. Dan itu terbawa-bawa sampai mimpi, nanti tidur mimpinya tentang itu, tidur mimpinya tentang itu. Ya, ini juga harus diterapi. Karena kalau tidak nanti sosialnya terganggu, gak berani keluar ya. Ini sedikit gak berani keluar, takut nanti kecelakaan di jalan, takut akhirnya nanti lama-lama paranoid. Berarti kalau mimpi kan kadang-kadang orang bilang maksudnya ada persepsi yang terlalu berlebihan dengan mimpi-mimpi itu ya. Ya, karena apa yang jadi dasar pikirannya dia itu yang akan muncul nanti ketika tidur gitu ya. Yang lain ada gangguan makan, nah ya gangguan makan mungkin sering ya. Ada 2, jadi eating disorder itu ada orang yang saya tadinya gemuk ya, dibully temennya gitu ya. Wah ini gendut misalnya gitu, anak SMA gitu. Akhirnya dia karena merasa badannya yang seperti itu, jadi dia makan, setiap makan dimuntahin. Makan dia makan dulu, habis makan nanti langsung dimuntahin. Akhirnya sampai berat badannya kurus, berat badannya sebenarnya sudah ideal. Dan teman-teman sudah memvalidasi itu ya, maksudnya sudah proporsional lah ya. Tapi di otaknya dia itu belum. Akhirnya kebiasaan itu dilanjutkan sampai badannya tuh kurus sekali ya. Dan dia merasa itu pun badannya masih gemuk ya. Sampai seperti itu. Ada pasien saya beratnya cuma 34 kilo, itu anak udah 20 tahunan. Itu beratnya dari 60 apa 70, kono gemuk perempuan, jadi 30-40 kilo datangnya kurus. Karena nggak berani makan. Dasarnya apa? Karena dibully gendut gitu. Ya, ini permasalahan. Ya, jadi gangguan-gangguan makan ini harus kita terapi juga. Ada yang seperti itu, aneh-aneh kasusnya ya. Tapi seperti itulah saat ada permasalahan gangguan jiwa tadi, entah perasaannya, entah pikirannya yang tidak sesuai normatif, segera kalau masih ringan bisa ke psikolog ya, datang ke puskesmas, kan puskesmas ada untuk konsultasi sharing. Dan itu bukan merupakan aib, itu memang sudah menjadi kebutuhan kita saat ini untuk berkonsultasi mengenai kesehatan jiwa. Nah, yang terakhir nih gangguan kepribadian ini yang agak sulit dan yang paling sulit ya. Mungkin kalau ada istilah yang gaul sekarang NPD, BPD ya, borderline personality disorder atau narcissistic personality disorder. Gangguan kepribadian ini mendarah daging. Untuk mengubahnya ini sulit sekali. Karena orang yang memiliki gangguan ini dia tidak merasa sakit dan tidak merasakan ini sebuah gangguan. Ya. Sama misalnya seperti antum misalnya olahraga setiap hari nge-gym misalnya, atau sepedahan lah ya, sepedahan misalnya 100 kilo gitu ya. Antum enggak merasa itu sebuah gangguan sebenarnya. Tapi ada orang tiba-tiba datang, antum itu sepedahan itu berlebihan ya gini ya. Rasanya terima enggak? Enggak, itu kan hobi saya gitu ya. Iya, itu
sama dengan orang gangguan kepribadian. Contoh yang paling ekstrim adalah gangguan kepribadian antisosial, ya, langgar lampu merah, ya, ketemu orang senggol dikit marah-marah, ya, klite, ya, dan sebagainya. Itu dia merasa bukan masalah. Kita mau nyadarkan itu setengah mati, ya, membuat dia merasa itu sebuah masalah pun aja sudah butuh waktu agak panjang, apalagi mau berubah. Ya. Jadi Termasuk mungkin dok perokok misalnya. sama. Itu juga Tapi kepribadiannya kalau terganggu perokok ya? itu sebenarnya lebih ke bab adiksi ya. Oh. Karena kan dia ada zat memang yang membuat otak untuk merespon dia butuh lagi asupan. Kan dia merasa juga biasa saja, saya dari dulu juga lama merokok, nggak ada masalah, ini bukan kesalahan. Ya itu agak beda ya, beda babnya itu. Kalau kepribadian ini lebih ke banyak perilaku, Oke. pemilihan. Ya, ada orang kenapa kok mencuri, besoknya nyuri lagi, keluar penjara nyuri lagi ya. Karena dia merasa memang ya seperti itu hidupnya dia. Ya, ini gangguan kepribadian ini kalau dari sekian banyak ini kita terapi yang paling sulit, makanya paling bawah. Kalau yang gangguan jiwa berat malah mudah, obatnya ada. Ya, memang gejalanya agak ekstrim, misalnya ya tadi ya makan sampah, kayak ini. Itu kalau diobati bisa bagus. Ya, cuman sayangnya beberapa tadi karena stigma keluarga tidak sanggup untuk merawat. Ya kan karena yang bawa ke dokter kan keluarganya. Ya. Keluarganya yang bawa ke rumah sakit, yang nganterin, terus mengawasi minum obat. Selama diobati bisa bagus. Tapi yang paling bawah ini sulit karena nggak bisa pakai obat. Karena harus merubah pola pikirnya dan ini butuh waktu. Slide berikutnya. Nah ini ya stigma ya. Jadi stigma ini apa sih? Stigma ini adalah label negatif, cap negatif yang disematkan kepada seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. Tadi stigma diri yang tadi ya. Ya. Ada yang malu karena mencari bantuan karena nanti kalau saya mau datang ke psikolog apa psikiater dibilang gendeng. Ya. Ngapain ke sana? Gendeng gue ya, nggak berani. Habis itu nggak jadi. Gitu. Ya. Tapi sekarang yang tadi sudah mulai bergeser ya, stigma diri karena setelah baca-baca sekarang malah lebih berani menyebutkan dirinya tadi, dok saya bipolar gitu, saya depresi gitu, saya anxiety, saya punya cemas gitu. Datang itu makanya sekarang psikiatri itu laris, ya. Psikolog laris karena remaja-remaja ini mulai karena ini berani datang tapi sudah menjudge dirinya. Dan ini pun menjadi PR buat kita karena untuk meyakinkan dia bahwa dia tidak bipolar itu pun butuh proses juga ya, karena dia sudah percaya bahwa dirinya punya penyakit itu atau gangguan itu. Yang kedua stigma sosial, nah ini yang tadi ya dibilang orang gila, orang lemah ya, dari keluarga atau masyarakat. Saya sedikit ceritanya, punya satu pasiennya skizofren berat. Ibunya ini sangat bagus sebenarnya, dipantau obatnya, dibawa kontrol dan sebagainya, tapi penyembuhannya, perbaikannya tidak bagus karena bapaknya tidak bisa menerima. Bapaknya merasa bahwa anaknya ini tidak sakit. Anak saya ini tidak sakit kok, kenapa harus diobati? Kenapa kok harus dibawa berobat? Ya, selama bertahun-tahun stabil, akhirnya anaknya ini tidak mau minum obat lagi karena berpikir mengikuti ayahnya, bapaknya. Jadi antara suami dan istri ini tidak kompak. Ibunya memahami kalau anaknya ini sakit dan harus berobat, bapaknya bilang anaknya tidak sakit. Nah, ini contoh ya. Karena apa? Karena takut. Wah itu misalnya ya, bapak A anaknya skizofren, anaknya gila. Ya. Sebagai orang tua, sebagai keluarga pasti ada rasa, ya dirasani tetangga mungkin atau lingkungan masyarakat, malu ya. Dan akhirnya yang paling berat biasanya dulu istilah pasung ya. Ini yang terjadi. Kenapa? Supaya tidak keluyuran dan tidak ditahu kalau anaknya ini ada permasalahan gangguan jiwa, akhirnya dikurung di rumah. Entah dikunci di kamar apa diikat di rantai. Ya, atau beberapa
orang keluarga memilih dibuang. Dibuang kemana? Ada beberapa tempat yang menampung. Ya, ada panti-panti, ada juga yang kayak pondok-pondok, tanda kutip pondok pesantren judulnya, tapi menampung orang-orang dengan gangguan jiwa berat. Ya, ini bentuk sebenarnya penelantaran ya, karena keluarga merasa sudah nggak sanggup menahan tadi malu dan sebagainya, membawa berobat, ya akhirnya bahkan pada pasien saya itu dihapus dari KK. Ya. Jadi nggak punya KTP, nggak ada di KK. Identitasnya sebagai warga negara Indonesia nggak ada. Jadi waktu mau nyoblos kemarin tuh nggak ada nicknya, hilang nicknya dari keluarga. Gitu ya. Seperti itu. Ini karena stigma sosial tadi. Katanya stigma institusional di tempat kerja, ya di sekolah. Ya. Saya beberapa pasien itu ini anu aja ya. Jadi ada yang dosen, ya S3, ada S2, dosen ya. Dan ini kan orang pinter ya, nggak mungkin nggak pinter ya. Ada yang dokter ada, ya, yang mungkin cerita residen ya, residen beberapa ya. Terus di sekolah-sekolah maupun layanan kesehatan. Jadi saat orang tidak paham tentang stigma kesehatan jiwa ini, jadi kadang dilihat datang ke poli jiwa itu sudah ngapain ini kok residen misalnya ya, residen penyakit dalam ke poli jiwa ngapain ya, itu sudah sebuah stigma, padahal itu hal yang biasa ya. Mungkin permasalahan sulit tidur ya, karena orang sulit tidur aja ke poli jiwa kok, minta obat tidur ya. Minta obat supaya tidurnya berkualitas dan sebagainya. Jadi nggak mesti harus gangguan jiwa yang berat ya. Jadi seperti itu ya. Dampaknya apa ya, ini memperburuk kondisi, jelas menunda pengobatan, ini yang tadi saya bilang ada waktunya. Semakin cepat dia bisa sembuh sempurna kok bisa ya, walaupun skizofren ya. Saya punya pasien skizofren udah berhenti minum obat, dia bisa nikah, bisa jualan, bisa usaha ya, dengan support yang bagus dan meningkatkan resiko bunuh diri ini. Kenapa ujung-ujungnya ke sini? Jadi saat seseorang mengalami gangguan jiwa, entah itu depresi, cemas, ya, skizofren, saat dia berpikir apa semua hal yang dilakukan itu sia-sia gitu ya, dalam kata kutip, sudah ke keluarga tidak bisa bantu, malah dikucilkan ya. Ke masyarakat dikucilkan ya. Ke teman-teman juga tidak ada yang mensupport, dia akan merasa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membantu ya. Dan ini trennya sama semua. Pilihan termudah apa? Mati. Siapa lagi? Jadi yang bunuh diri itu seperti itu. Iya. Tahapannya ya. Jadi orang yang kenapa sampai berani melakukan percobaan bunuh diri karena sudah merasa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menolong dia. Entah tidak bisa mengerti atau membantu menyelesaikan masalahnya, mengasih solusi gitu. Dan trennya sama. Makanya tadi stigma ini agak berat, karena kalau semua dari keluarga sudah ada stigma, masyarakat stigma, dia nggak punya siapa-siapa. Ya untung kalau dia mau datang ke psikolog apa psikiater, akhirnya orang yang bisa mensupport hanya itu. Jadi dia merasa satu-satunya orang yang memahami dia psikolog apa psikiaternya gitu. Ya, dokter jiwanya. Jadi gitu. Jadi ini nanti agak berat lagi buat kita karena nanti ketergantungannya agak tinggi. Ya. Jadi dia kalau ada apa-apa maunya ke dokter itu aja gitu. Ada tanggapan mungkin Pak? Sorry. Jadi semakin sekitar dia itu tidak memberikan dukungan, ya semakin kecil dia itu bisa melalui tahap penyembuhan itu ya dok ya. Betul. Nah, jadi peran-peran kita untuk bisa memberikan stigma yang bukan yang negatif berarti ya, nggak dianggap mengganggu, nggak dianggap memalukan, ya kan. Jadi makanya pandangan negatif tentang orang-orang dengan gangguan jiwa ini mempersulit, ya, mempersulit untuk penanganan dan penyembuhan. Next slide.
Ya, ini mengapa harus dihapuskan? Satu, gangguan jiwa ini adalah penyakit sekali lagi. Ini adalah kondisi medis, ya. Begitu lihat nanti kok kenapa ini nangis-nangis ini, bawanya ke ustadz gitu atau ke kiai ya. Ada yang diruqyah dulu, ada yang dikasih air dulu, ada yang dimandiin dulu, bermacam-macam. Ya, bahkan pasien itu ada yang sampai dibawa ke Jawa Timur. Ya. Di Jawa Timur bagus katanya itu kiai siapa gitu. Udah pergi sana, balik nggak sembuh. Ada yang dibawa ke dekat-dekat Semarang gitu. Balik lagi nggak sembuh gitu. Akhirnya sudah sakit sekian bulan baru datang ke psikiater. Ya, kondisinya lebih sulit. Ya, padahal kalau lebih awal lebih bagus. Iya. Ada informasi sekilas ini untuk teman-teman, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang mau donor, mohon minum air putih terlebih dahulu, ya. Mohon sambil menunggu bisa sambil minum air putih. Jangan sambil puasa ya. Air putihnya ada tuh. Oh iya. Kalau air putihnya kurang bisa minta ke panitia nanti. Silakan dok, lanjut. Ya. Jadi ini adalah gangguan medis. Jadi kalau begitu kita melihat mungkin keluarga, tetangga, teman, rasanya kok dia cerita misalnya ke kita sedih, tapi sedihnya kok agak aneh ya. Habis mungkin ada masalah ke rumah tangga dan lain-lain, tapi kok mikirannya tuh kayak rasanya saya sudah nggak berguna, kok rasanya saya tuh udah nggak pantas hidup. Nah ini hati-hati, ya. Jadi kalau sampai seseorang itu ada sudah terucap rasanya kok saya tuh udah capek hidup, ya. Rasanya kok saya udah nggak berguna, rasanya kok saya tuh wah lebih baik pergi aja. Ini sebenarnya sudah alarm untuk tendensi terjadinya kejadian bunuh diri. Kita sebagai orang yang temannya mungkin keluarga dekat harus lebih perhatian, dibantu temannya ini. Kalau begitu ayo ikut saya datang ke psikolog paling enggak minimal, ya, atau datang ke psikiater. Ya, kalau psikiater mungkin agak sulit, psikolog mudah sekali. Di puskesmas ada, semua puskesmas dalam Yogyakarta itu ada psikolognya. Ya, untuk sharing aja, untuk dijalikan jalan keluar. Ya, jadi jangan dianggap remeh kalau orang itu tiba-tiba ngomong itu, saya kok rasanya capek hidup ya, masalahnya nggak hilang-hilang gitu. Atau mungkin ngeluh, kok istri saya kok kayak gini-gini terus, ya. Rasanya kok saya, itu sudah tanda-tanda, tanda-tanda awal. Ya, jadi kita sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai sahabat harus mensupport gitu. Jangan diteruskan kalau bahaya. Nah, setiap orang bisa mengalami gangguan jiwa tadi saya bilang. Ya, mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia S2, mau dia dokter, mau dia orang pinter, siapapun bisa. Ya, jadi jangan merasa, makanya tadi melihat orang-orang yang terkena gangguan ini sebagai orang yang minoritas atau orang yang lemah, jangan. Ya, karena orang-orang yang hitungannya berpendidikan, pinter pun bisa terkena. Ya, nanti kembali ke aspek apa nanti ada penjelasannya. Pengobatan dan dukungan yang tepat ini bisa pulih dan produktif lagi. Bisa disembuhkan, bisa. Kalau dulu orang bilang orang gangguan jiwa nggak bisa sembuh gini, ya bisa. Ya, cuma nanti berapa lamanya, obatnya bagaimana, dan ini tentunya akan berbeda dari yang baru sakit sebulan sama yang sakit 10 tahun kan beda ya. Ya, sama kayak orang darah tinggi baru tensi baru pertama kali 160 sama sudah minum obat penurun tensi 10 tahun kan hasilnya beda. Itu ya. Jadi tingkat kecepatannya dan tingkat perbaikannya akan berbeda tergantung tentang usia. Lama perjalanan penyakit. Nah, edukasi adalah kunci untuk mengubah. Nah, ini yang ingin saya lakukan karena kita harus aware dengan lingkungannya. Jangan kaget gitu misalnya, si A kemarin gantung diri, mosok, ya kenapa ya? Kita tahunya nggak tahu, itu ya karena ternyata perjalanannya sudah lama memendam masalah, beban, pikiran dan sebagainya gitu ya. Jadi kita kayak tadi alarm-alarm yang sampai kepada kita harus kita aware ya, aware itu peka gitu. Peka ya. Peka, ya. Karena tidak mungkin. Ya. Saya rasa di sini bisa memahami ya.
Kalau kita nggak ada masalah, nggak mungkin kan saya ngomong sama Pak Ansori, sorry, saya kok rasanya nggak berguna, saya pengen mati, kan nggak. Kalau lagi nggak ada masalah kan nggak akan ngomong seperti itu. Ya, kalau sampai itu terucap dari lisan seseorang, berarti itu sudah berat sekali di sini. Sudah nggak tahan sekali gitu. Ya, maka kita yang tempat untuk menerima cerita atau curhatan itu kita langsung, wah bahaya ini. Gitu. Nah dibiarin nanti teman saya bisa gantung diri misalnya. Yuk, ini misalnya kita dengerin ceritanya, kalau kita bisa kasih solusi kita kasih, kalau enggak bisa kita bawa ke psikolog. Gitu ya. Jadi memang ini penting sekali. Next slide. Nah ini ciri-ciri ya. Jadi perubahan suasana hati yang ekstrim dan berkepanjangan. Tadi ya sedih, terlalu senang ya. Sedihnya sampai 2 minggu nggak hilang-hilang. Nggak mau makan ya. Ada yang nggak bisa tidur ya. Ini mulai. Ya. Jadi yang penting kalau ini orang dekat kita, kita tahu dia ada masalahnya apa ini dulu. Begitu dilihat kok kayaknya mukanya nggak enak ya, sakit apa gitu, harus kita tanya. Ya. Tapi misalnya, iya nih kok masalah, misalnya lah masalah anak sekarang skripsi kok sulit gitu ya. Ya tanya aja, loh masalahnya apa? Oh dosennya begini gini. Kita bisa kasih solusi. Ya mungkin dari pengalaman pribadi, mungkin kalau ini kita pertemukan dengan orang lain yang lebih paham tentang skripsi gitu ya, membantu mencarikan solusi supaya dia merasa ada teman yang bantu. Karena masalahnya kelihatannya sepele, maksudnya. Ya ini misalnya mau maju proposal gitu, sudah begitu maju dari prof pembimbingnya suruh ganti judul. Ini biasanya sudah jadi satu proposal, besoknya suruh ganti judul, langsung dar kepalanya gitu, kayak hancur dunianya gitu. Iya karena buat lagi dari nol. Ya kita sebagai yang menerima cerita itu ya kita kasih dulu dia hiburan, kita ajak oleh makan dulu yuk, minum es campur kemana, makan bakso dulu gitu ya, biar perutnya isi gitu. Kalau kamu punya masalah apa, bantu cariin judul kah atau gimana kah, kita temani. Ya, jadi kadang hal-hal seperti itu membuat dia itu langsung blank pikirannya. Kayak rasanya sudah wah lebih baik saya mati aja lah gitu. Berarti itu butuh ini ya dok, jiwa relawan kita gitu ya dok ya. Ketika kita melihat teman dikasih curhatan gitu ya jangan abaikan gitu ya. Betul. Apalagi sudah diberitahu dokter seperti ini, jangan abaikan sinyal-sinyal itu. Ya, kalau kita abaikan bisa jadi dia merasa sudah tidak ada lagi yang lain. Betul. Karena jangan sampai dia merasa sudah cerita ke kita tidak bisa memberi support juga gitu. Karena tidak semua orang bisa menceritakan masalahnya itu ke Betul. Ya. Apalagi masalah dengan keluarga, ya enggak mungkin dia ngomong ke orang tuanya, mungkin ke pasangannya, ya enggak. Kebetulan ada teman yang dia percaya, udah periksa apa? Cerita nih Pak Ansori misalnya, karena teman itu merasa periksa tentang rumah tangga, mungkin masalah tadi dan sebagainya. Tapi kalau yang cerita itu lawan jenis gimana gitu ya? Wah ini yang jadi masalah ya. Ada tahapan lain ya dok ya? Baik, iya ini silakan. Sedikit berbahaya nanti kalau lawan jenis ini akan berbahaya karena ada faktor lain ya dok ya, artinya bukan di hanya ilmu psikologis itu ada namanya transferensi dan kontratransferensi. Iya. Jadi transferensi itu nanti begitu dia sekali cerita dan merasa nyaman, nah sama konsepnya seperti kecanduan adiksi. Dia akan nanti mau ketemu lagi Pak Ansori, ketemu lagi Pak Ansori, karena merasa nggak ada orang lain nih. Ya. Jadi kok saya masalah nih solusinya Pak Ansori gitu ya. Kalau sesama jenis yang laki sama laki mungkin nggak apa-apa. Nah, kalau lawan jenis ini bisa ke jenjang berikutnya ya dok ya? Bisa. Nanti muncul perasaan nyaman dan lain-lain, bahaya ya. Ya, menarik dari lingkungan sosial tadi sudah saya sampaikan. Kemudian gangguan tidur dan nafsu makan, sulit konsentrasi. Ya, kalau yang masih pendidikan ya ini sedikit sharing kemarin saya sebelum Ramadan ngisi di Lu'lu' wal Marjan ya. Magelang ya. Tentang pubertas dan menjadi laki-laki sejati gitu ya.
ada satu kasus, untungnya di sana itu ada satu ustadz yang lagi disekolahkan psikolog. Jadi cukup peka lah, cukup ini bisa memfasilitasi. Jadi awalnya anak ini cuman kok suruh menghafal, kok hafalannya nggak nambah-nambah gitu ya. Pas kuliah pas materi pelajaran dan lain-lain ini kok kayak kosong gitu. Jadi anak ini nggak cerita karena tipikalnya nggak bisa cerita. Ke temannya pun tidak ada cerita gitu. Tapi karena ustadznya ini tadi lagi mengambil pendidikan psikolog di UGM, peka gitu, ya udah diajak pergi keluar makan bakso, santrinya ini makan bakso dulu sama es, udah kenyang, ngobrol-ngobrol santai, baru sambil membuka-buka gitu, kamu kok kelihatannya begini, kenapa? Akhirnya cerita kalau ibu sama bapaknya lagi ribut di rumah, cekcok mau cerai. Ribut di rumah, orang tuanya ribut, sampai ada rencana mau cerai. Dia kepikiran nih, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa gini, karena mikirin itu, bapak ibu saya sebenarnya gimana, nanti saya gimana. Gitu. Ya alhamdulillahnya cepat ditangani, terus diantarkan ke psikiater, ya dapat terapi tapi terapinya ringan. Alhamdulillah bisa melanjutkan mengikuti. Iya betul. Sebentar dok, siapa tadi Pak Munif? Ranggih Putra Raharjo. Ada yang bersangkutan? Lewat. Silakan dok, lanjut dok. Ya, jadi gejalanya yang muncul seperti itu. Ya, kalau di dunia pendidikan memang ustadznya harus peka ya. Dari santri sekelas gitu ya, jangan cuma ngasih materinya aja. Tapi santrinya yang ada aneh ini, karena bisa jadi mulai dari hasil pendidikan. Berarti untuk para pengajar di sini kan banyak asatidzah ya, yang mengajar di SD, SMP, SMA, setidaknya ada pembekalan seperti ini ya dok, untuk melihat respon atau gelagat-gelagat yang seperti itu ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau di dunia pendidikan begini yang bagus itu ada pertemuan rutin, bisa psikiater atau psikolog ya, untuk membekali guru-guru, ustadz, ustazah yang ini bagaimana untuk memfasilitasi kesehatan mental anak-anak. Ya karena bukan hanya masalah pencapaian kan gitu, tapi kok kenapa nih anak ini gitu. Karena tadi kok dia nggak maju-maju, hafalannya nggak nambah, ininya nggak nambah, padahal tetap mengikuti pelajaran. Gitu. Tapi karena penting sebenarnya kalau di satu pondok besar seperti ini nih, paling nggak ada satu ustadz atau yang basicnya psikolog. Mungkin next ke depan ada rencana dan sebagainya gitu ya. Atau ada ustadz yang mau kuliah dikuliahin psikolog gitu ya. Betul. Mungkin ada di sekitar hadirin yang termasuk pengajar, asatidzah, atau yang mungkin menemukan pengalaman yang mungkin sama dengan yang beliau sampaikan, ya nanti bisa ya dok ya. Ya, jadi itu lebih lanjut berkomunikasi ya. Karena itu ilmu, bagian dari ilmu mendidik juga kan ya. Betul. Iya. Karena kan kenapa anak itu tidak bisa menerima pelajaran, pasti ada sesuatu. Enggak sekedar dijejelin dikasih. Ada juga tugas. cerita yang kok anak ini dia diajar kok nggak ngerti dia, ternyata ADHD, hiperaktif ya. Jadi attention deficit, jadi dia memang nggak bisa fokus perhatiannya. Tapi karena tidak dipahami dan tidak tahu, ya wah diajarin aja. Pelajarannya nggak ada yang masuk. Ya. Tapi ternyata setelah dievaluasi, dibawa periksa ke psikiater, akhirnya dikasih obat. Oh ini anaknya ADHD. ADHD itu lebih ringan dari autis. Autis kan sama sekali nggak ada kontak ya. ADHD ini dia cuman fokusnya tuh cepat pindah. Jadi nggak bisa bertahan lama. Jadi pikiran itu cepat lari-lari tuh, pindah ke sini. Ini menarik dok. Kan gini, anak-anak kita itu sekarang suka banget scroll. Itu apakah memicu potensi seperti itu? Kan dia pindah ya dari konten ini ke konten ini, dan dia nggak tahan lama di sebuah konteks gitu ya. Seperti itu dok. Jadi itu nanti akan mengurangi fokusnya. Yang bapak-bapak juga, saya juga suka sih scroll gitu ya. Berarti jangan scroll ya dok ya. Artinya kalau mau lihat YouTube misalnya, lihatlah sampai akhir gitu ya. Betul. Nah, yang jadi masalah kan kalau scroll itu kadang
kita tidak tahu mau nyari konten apa. Iya. Menarik saja gitu ya, Nah, menarik diikuti. Kalau bisa memang buka HP itu mau cari apa nih? Misalnya buka YouTube tuh mau nyari apa nih? Kalau saya misalnya nyari info tadi malam sepak bola misalnya. Udah memang buka HP buat cari info sepak bola. Nah, Ya, atau misalnya buka info kajian yang semalam misalnya yang datang. Jadi ada tujuannya. Tapi kalau scroll ini kan enggak tahu yang mau dicari apa. Ada konten lewat, enggak cocok lewat ya. Ini akan mengganggu kalau terlalu sering kita tidak bisa fokus nanti dalam satu hal. baik. Sekilas info dok. Bagi yang mau donor dan posisinya sedang puasa, mohon maaf tidak bisa dilanjutkan donor darahnya. Iya. Jadi mungkin laporan nggak Pak Munif? Laporan ke sini. Iya. Iya boleh dilaporkan kalau sedang berpuasa, bapak-bapak sekalian. Lanjut dok. Ya. Nah, ini tadi yang berat yang merasa tidak berharga, merasa putus asa, ya. Ada pikiran menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Oke, lanjut. Next. Nah, langkah awal penanganannya bagaimana ya ini tadi ya. Ini dari diri kita sendiri dan lingkungan ya. Sadari perubahan perilaku dan perasaan yang tidak biasa. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita atau mungkin pasangan kita mulai ada mengeluh, ya itu jangan diabaikan gitu ya. Nah, jangan diabaikan, dengarkan dulu atau apa tuh masalahnya ya. Anak-anak misalnya sering cerita tadi di sekolah diganggu sama si A, si B, si C gitu ya. Jangan kita acuh. Wah kayak gitu aja kamu kok ngeluh gitu. Jangan. Akhirnya dia nggak cerita nanti ya dok. Ya, karena dia merasa sudah cerita terus dapat responnya negatif. Besok nggak akan cerita lagi sama orang tuanya. Ya. Yang bahaya, nah tadi misalnya anak udah main HP. Cari-cari nih, ini karena kejadian kasus nih teman anak saya nih. Ya. Karena dia mendapatkan perilaku itu dia nonton di TikTok. Animasi. Ya. Kalau penjahat itu, ini penjahat nih. Contohnya kayak perampok lah gitu ya. Ini polisi, itu bawa pisau. Penjahat ini ditusuk. Besoknya anak ini bawa pisau dapur ke sekolah. Ini nyata, ini temennya anak saya nih. Besoknya bawa di tasnya itu ada pisau dapur. Karena mau nusuk temannya yang ganggu kemarin. Untungnya begitu sudah dipegang, ketahuan ustadznya bisa dilempar. Kalau sampai bablas itu anak yang ganggu kemarin sudah. Kenapa? Karena dia belajar dari HP. Kalau orang yang mengganggu, orang yang jahat pada saya itu, kita balasnya dengan apa? Ditusuk. Itu mungkin kejadian sebelumnya dia Sudah merasa pernah cerita ke orang tua, tidak ada tapi solusi, responnya negatif. Nah, ya seharusnya bagaimana? Seharusnya kita ajarkan. Kalau temanmu itu misalnya tidak baik dan ini ya sudah, besok jangan lagi main sama itu. Kalau diganggu lapor ustadznya biar ustadznya yang nasihati, ustadznya yang misalnya kasih peringatan. Ajarkan dia cara-cara yang tepat. Ya. Kalau sampai ada kejadian fisik dan sebagainya langsung lapor ustadznya. Jadi ustadznya yang menegur anak yang nakal tadi gitu. Tapi karena sudah cerita dan tidak mendapatkan itu, ini kejadian nyata. Karena dia belajarnya dari HP. Ya penjahat itu ya supaya dia berhenti jahatin ya apa? Ditusuk. Ini bahayanya. Saat anak-anak ini belajar kehidupan dari HP, dari YouTube. Ya. Ini harus kita jadi perhatian juga gitu. dan ini tantangan bagi yang punya anak banyak ya dok ya. Wah, iya. Harus lebih banyak meluangkan waktu, lebih banyak memberikan perhatian dengan berbagai variasi usia di anak-anaknya. Betul, Kan? betul. Jadi makanya seperti saya bilang tadi di Indonesia saat ini apa di dunia ini darurat ya kesehatan mental itu pun dari pendidikan juga ya. Karena sekarang sudah bergeser ya. Selain tadi orang tua yang tadi pingin anaknya ndak pingin susah ya. Yang kedua apa? Orientasinya sekarang orang tua mencari ekonomi standar. Ya. Kadang sampai istri harus kerja lagi ya
udah suami kerja, istri kerja lagi, anak taruh di penitipan, ada yang di home care, ada yang di PAUD, ada yang di KB, ya. Karena apa? Karena ada yang dikejar masalah finansial. Ini perlu diperhatikan. Dan sampai kapanpun peran orang tua tidak akan pernah tergantikan. Mau dengan neneknya, mbahnya, ya, mau dengan bibinya, ya. Karena nanti tetap core intinya adalah keluarga. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Maka jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai orang tua, ya, dengan alih kita mencari finansial dan peran ini digantikan oleh home care atau babysitter gitu ya. Ini akan berbeda. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Kemudian bicara dengan orang dekat dan terpercaya tadi ya. Nah, jadi tidak semua orang yang punya masalah itu bisa cerita ke semua orang. Pasti dia akan bercerita kepada orang-orang yang dia percaya dan merasa dia dekat. Gitu. Makanya jangan kita abaikan. Ya, jangan kita abaikan. Kemudian segera konsultasi ke profesional. Ya, profesional sini ada 2 psikolog dan psikiater, monggo. Ya, yang mudah ke psikolog dulu. Kalau secara ininya, kalau ke psikiater mungkin agak jarang dan sulit dan lebih mahal gitu ya. Jadi next step aja gitu. Tapi kalau punya kemampuan nggak apa-apa, langsung ke psikiater lebih bagus juga. Kalau secara penanganan itu bedanya apa sih dok? Psikolog sama psikiater? Oh iya betul. Kalau psikolog dia bukan dokter, ini yang dicatat ya. Psikolog bukan dokter. Jadi psikolog adalah profesi yang memang mempelajari tentang pola perilaku, behavior. Ya, jadi mempelajari perilaku manusia itu seperti apa sih gitu. Dan pergeserannya ya. Kalau kita yang hidup umur 30-40 tahun sekarang melihat orang dulu ya berubah ya gradasinya dengan anak-anak sekarang gitu. Dan ini pelajari di psikolog. Perilaku. Kenapa? Dulu orang kalau diejek, dulu kan seringnya kita kecil tuh diejek nama orang tua mungkin ya. Diejek fisik malah ya, ada yang dibilang hitam, pesek gitu ya. Tapi kita masih main bareng sama orang yang ngejek itu loh. Entah main kelereng, main apa gitu. Kita main bola. Padahal orang tuh yang sering ngejek kita gitu. Body shaming kalau itu ya. Iya dari dulu kan sering begitu. Tapi kalau sekarang diajak begitu Berat itu dok. berat. Kalau di sekolah besoknya nggak mau masuk sekolah. Itu perubahan perilaku yang Perubahan ditangani kan. psikolog. Nah respon-responnya ini berubah. Itu dipelajari bahwa dulu perilaku yang dulu dan sekarang sebenarnya sama. Tapi penerimaan yang berbeda. Di berbeda generasi maka responnya juga berbeda. Ya, jadi itu di psikolog. Nah, kalau psikiater ini dokter umum yang sekolah lagi mengambil spesialisasi khusus kejiwaan. Kita dibekali ilmu psikolog plus dengan obat-obatan. Jadi bedanya kita psikiater bisa menterapi dengan obat, psikolog tidak bisa. Ya. Tapi ilmu psikolog psikiater juga punya. Nah, kita belajar ilmu psikolog, kita belajar. Jadi dosen kita juga ada psikolog, ada dokter psikiater. Jadi lebih kompleks dari psikolog. Cuman untuk tahap-tahap awal ini kan psikolog mendengarkan cerita ya, memberi solusi. Itu kan psikolog lebih secara ininya lebih bagus karena mereka khusus memang selama 4 tahun belajari perilaku. Kalau kita kan plus obat-obatan dan lain-lain. Ya. Nah, ikutin saran dan pengobatan sesuai kebutuhan. Ini jelas ya. Sakit apapun harus manut dokternya ya. Sakit darah tinggi, kencing manis ya. Dokternya minum obat 1 kali sehari ya minum 1 kali. Jangan 2 kali, jangan 3 kali, apalagi 1 strip. Ya. Ini banyak terjadi soalnya. Ya. Kemudian yang kelima, pola hidup sehat dan dukungan dari lingkungan. Ya. Next. Ya. Nah, bagaimana kita membantu? Yang pertama, 1, jangan menghakimi. Ini yang penting ya. Jangan menghakimi. Karena siapa saja bisa terkena. Ya, sekelas profesor pun bisa gangguan jiwa. Ya. Hanya masalah sepele, ya, enggak sepele sih sebenarnya. Masalahnya istrinya meninggal. Jadi ada profesor
yang pinter, yang ini udah banyak. Begitu istrinya meninggal dia nggak bisa terima. Ya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan berhari-hari, ini sulit menerima kehilangan istrinya. Gitu. Dan ini kita berulang kali proses, ketemu lagi, besarkan hatinya lagi, itu sulit. Karena profesor ya, untuk bisa memahami itu cukup berat waktu itu. Tapi intinya kita tidak menghakimi karena siapapun bisa. Mau orang kaya, orang miskin bisa. Mau orang pinter, mau orang yang kurang pinter juga bisa. Ya, mau dewasa, orang tua, anak-anak juga bisa. Semua umur bisa kena gangguan jiwa. Ya, jadi saat kita tahu jangan menghakimi. Ya, kemudian kita dengarkan dengan empati karena sekali lagi tadi saat mereka mau bercerita permasalahannya berarti mereka percaya kepada kita. Ya, dan mereka membutuhkan bantuan kita. Ya, jangan diabaikan gitu ya. Kemudian ajak untuk mencari bantuan, kita menjadi support bukan sumber tekanan. Kemudian edukasi. Nah, tadi bertahap mungkin ya Pak Sori ya. Jadi di pondok mungkin ada sesi-sesi. Kalau di MPD dan sana kan memang ada kayak Kak Erlan. Dan ini kan memang basicnya psikolog. Ada Kak Yogi. Jadi ada kajian-kajian rutin yang tematik tentang parenting dan tentang pendidikan anak. Nah, itu tetap ada. Jadi tetap disirami dengan ilmu-ilmu gitu. Dan perlu juga di sini nanti untuk ustadz dan ustazahnya untuk refreshing lah ya. Bagaimana untuk mendidik anak-anak santri-santri ini supaya sehat secara mental juga. Ya. Kemudian menjadi tempat ya karena mereka jauh dari rumah mungkin ya kalau yang mondok ya. Ada yang mondok kayaknya. Yang di sini Ya. Yang di sini ada tapi di usia setelah SMA ya Ustaz ya. Iya, yang bahaya tuh di situ. Di situ ya malahannya. Iya. Yang bahaya tuh usia remaja, SMP, SMA ini karena perubahannya nanti akan drastis. Ya, istilahnya butuh pendampingan dan butuh perhatian yang lebih ekstra. Untuk kalau misalnya ada masalah yang terjadi itu cepat dibantu oleh dari pondok, itu difasilitasi. Ya. Lanjut. Ya, kesimpulannya jadi gangguan jiwa sekali lagi bukan aib. Ya, ini adalah masalah medis, masalah kesehatan. Ya, bukan sebuah aib. Misalnya kita punya saudara, punya anak, punya orang tua yang menderita gangguan jiwa, ini bukan aib. Ya. Ini sebuah permasalahan kesehatan yang harus diobati. Ya. Kemudian stigma adalah musuh dari pemulihan. Jadi ya, memperlambat penanganan, kemudian memperburuk kondisi, ya, dan membuat orang semakin buruk kondisinya. Kemudian mari kita ciptakan masyarakat yang peduli dan mendukung kesehatan jiwa. Ya, saya rasa di kompleks ini sangat baik. Tadi saya sedikit sharing ya cerita di sini. Ternyata konsepnya ada pondok, terus warga pada beli rumah ya. Jadinya satu RT, jadi komplek perumahan yang insya Allah di atas sunnah kan begitu ya. Harusnya bisa jadi contoh nanti. Jadi contoh lingkungan yang bagus, bukan hanya kesehatan fisik tapi kesehatan mental bagi warga yang ada di sini gitu ya. Nanti kan bisa menularkan yang lain juga. Karena ini saya lagi buat tesis penelitian tapi ngambilnya di Pogung karena bagaimana lingkungan yang agama seperti ini yang berbasis gitu agama religi terutama di atas sunnah ya. Saya ngambilnya yang kebetulan yang di Pogung karena dekat waktu itu ada akses sebagai support sistem untuk mahasiswa-mahasiswa terutama. Kalau di sini kan ya warga sekitar ya. Kalau di sana karena yang berat buat kita itu setiap nanti masuk mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru apalagi dari luar Jogja datang ke Jogja buat kuliah semester 1, wah itu buat mereka itu beban mental yang berat. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan dan budaya Jogja, dia juga beradaptasi dengan lingkungan kuliah yang berat, terutama di UGM.
Ya, kalau di tempat yang lain beberapa yang cerita tidak begitu, tapi kalau masuk UGM, wassalam. Masuk teknik UGM, Stres ya, itu, Dok. langsung stres, baru semester 1 langsung stres. Akhirnya berobat ke poli jiwa. Karena mereka berpikir masuk kuliah itu ya datang kayak SMA, duduk, dapat materi, Ya. terus gurunya ngasih ini, udah selesai. Ternyata di perkuliahan tidak seperti itu. Mereka tidak siap. Ya, banyak tugas. Tugas. Kadang ada yang ketus ngomongnya, ya. Belum dikasih ini, deadline-nya sekarang dikasih tugas harus ngumpulin besok pagi, gitu ya. Dia nggak siap dengan proses perkuliahan yang ada, ya, terutama di UGM. Ya, karena memang secara ini tuntutannya beda agak tinggi ya. Ya, itu dan beberapa menjadi ini juga, jadi evaluasi kita gitu, karena kenapa kok orang dari luar datang jadi sesuatu yang berat buat mereka. Tapi kembali tadi ya, dari awal pendidikan tadi, ternyata dari kecil memang biasakan enak hidupnya, enggak susah. SD, SMP, SMA juara umum terus. Karena enggak ada saingan dan enggak ini, ya kan? SD, SMP, SMA belajar sendiri, pintar sendiri, ulangan ujian sendiri, ya nilainya bagus sendiri kan enggak ada masalah. Tapi di kuliah kan enggak bisa begitu. Ya, akan ada kerja kelompok, ada tugas-tugas tambahan, ya. Harus koordinasi dengan teman yang lain dan dia tidak siap dengan itu, akhirnya jatuh ke dalam gangguan jiwa. Baik, saya materinya udah habis ya. Udah habis, Dok. Ya. Iya. Ini darahnya belum habis disedot itu, Dok. Iya, nah. Iya. Mudah-mudahan yang di belakang walaupun nyender, walaupun di bawah duduknya ada sekilas yang bisa masuk ke pendengaran Bapak, Mas-mas sekalian, karena ini penting banget ini ya, penting banget terkait dengan kesehatan mental. Apalagi di generasi sekarang ya, Dok. Yang tadi dibilang strawberry yang terlalu lembek, yang kena pukul sedikit hancur gitu. Dan itu anak-anak kita, Dok. Anak-anak kita yang di generasi itu. Makanya yang kita pun kan juga berpotensi ya, Dok, terkena itu gitu kan, dengan variasi gangguan mental yang lain gitu ya, Dok ya. Mungkin dari bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian yang generasi strawberry, generasi durian, generasi jeruk Bali, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman Boleh. atau bertanya, mumpung ada ahlinya di sini, silahkan bapak-bapak Monggo. sekalian. Kita masih ada waktu sampai jam berapa, Ustadz 10. Umar? Sampai jam berapa, Ustadz Umar? Dikasih waktunya jam Jam 12. Dokter masih tahan ini. Masih. Jam 10 ya. Jam 10 Ya, ya. bertanya boleh, sharing boleh, pengalaman atau yang lainnya. Monggo, silakan. Ustaz. Enggak, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya terkait dengan topik pada pagi hari ini yang sudah disampaikan dokter tentang gangguan jiwa gitu ya. Ada satu anak yang dipondokkan dari kelas 3 SD begitu, Dok. Kemudian berlangsung ke SMP, juga masih dipondokkan gitu ya. Terus satu saat dia berpikir kalau pas di kelas SMP itu dia bilang, saya seperti anak yang dibuang begitu. Tapi dalam prestasinya dia itu alhamdulillah dapat dia jadi hafiz sudah SMP gitu, kelas 3 gitu, hafidho ya. Nah, intinya dalam prestasinya kan tidak begitu pengaruh gitu ya, Dok. Cuman dalam pemikiran dia seperti itu. Nah, mungkin minta nasihat atau solusi apa yang mesti disampaikan orang tuanya kepada anak itu dari perkataan si anak itu gitu. Suron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini bagus kasusnya, Ustaz ya. Betul. Tadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa anak itu bisa sampai berpikir seperti itu, ya.
saya rasanya dibuang oleh keluarga tentunya ya. Dari SD sampai SMP di pondok terus gitu ya. Berarti kan di sini ada yang miss antara persepsi kenapa anak itu di pondok dan kenapa orang tua memondokkan. Ya. Ada perbedaan atau ada mungkin miskomunikasi. Ya. Karena mungkin kan di pondok kan beberapa waktu kan akan ada waktu pulang ya. Atau dikunjungi atau entah pulang nanti ya. Berarti di masa-masa waktu dia bersama orang tua itu tidak ada kalau di kita namanya validasi. Ya. Quality time yang bagus. Ya, untuk anak itu untuk menjembatani ini. Karena kalau tadi usianya SD dari SD ya. SD ini kan masih sangat butuh validasi. Ya, apa yang saya lakukan ini menurut orang tua saya baik enggak, benar enggak, sesuai enggak. Tapi saat komunikasi dengan orang tua itu kurang baik, maka anak ini kan banyak bertanya-tanya. Karena kan kalau beda dengan anak yang mondok sudah SMP. Tapi saat SD ini fase anak-anak tuh banyak bertanya. Ya, untuk apa sih saya di sini nih sebenarnya? Untuk apa saya mondok ini? Untuk apa saya menghafal? Untuk apa saya ini gitu ya. Terutama dari orang tua yang memasukkan di situ. Ya. Maka kalau untuk orang tuanya yang perlu kita kuatkan adalah orang tuanya harus meluangkan waktu quality time sama anak ini dan banyak membicarakan tentang itu sih. Untuk apa sih dia di pondok itu? Dan apa harapannya? Dan jangan menuntut ya. Jangan bentuknya pokoknya kamu harus hafal sekian juz, harus ini, hafal hadis sekian. Ya, karena kalau dia tadi prestasinya baik, satu bisa jadi anak ini memang sebenarnya senang di pondok. Dia senang di pondok. Dia dengan prosesnya itu di pondoknya cocok sebenarnya. Cuman yang jadi pertanyaan di kepalanya adalah dia dengan orang tuanya nih ngapain saya di. Karena berarti saat dia pulang ke rumah tidak ada validasi yang baik, tidak ada quality time yang baik. Ya, mungkin pulang orang tuanya tetap sibuk kerja. Anaknya pulang ke rumah tetap sendirian di rumah gitu ya, karena orang tuanya ya kerja. Komunikasi bisa jadi minimal. Ya. Jadi antara di rumah sama di pondok sebenarnya tidak ada hal yang berbeda gitu. Beda dengan kalau misalnya saat pulang ke rumah itu orang tua itu benar-benar meluangkan waktu buat anaknya. Ini anak saya mungkin setahun sekali pulang pondok, biasanya kan pas Ramadan ya, yang panjang itu. Benar-benar Ramadan itu orang tua itu anak ini hari-hari sama anak ini. Kalau laki mungkin sholat bareng, boncengan bareng, makan bakso bareng. Waktunya. Dan dia merasa saat pulang itu ada memang orang tua yang tempat dia untuk mungkin berkeluh kesah gitu. Ada beberapa kasus soalnya seperti ini serupa. Itu karena dia merasa saya di pondok begini, pulang juga orang tua saya begitu gitu, karena nggak ada bedanya. Jadi kesannya ya diterlantarkan gitu. Nah untuk anaknya ini biasanya kalau sudah mulai SMP ya ini kita dengan memberikan, kalau bahasa Arabnya kita kayak rukhsah ya, pengertian. Orang tuanya ini ya, mungkin orang tuanya sibuk kerja untuk membiayai dia di pondok dan sebagainya, dan yakinkan kalau orang tuanya ini sebenarnya sayang sama dia gitu. Cuman bentuk sayangnya mungkin yang bisa diberikan karena keterbatasan mungkin ilmu, keterbatasan waktu seperti ini. Dengan dia ditaruh kayak kemarin di Lu'lu' wal Marjan saya sampaikan, dengan mereka ada di pondok ini saja, sekolah di sini ini sebenarnya sebuah bukti orang tua itu sayang gitu. Karena di usia-usia yang resiko untuk mengalami segala macam ya secara agama itu lingkungan yang buruk gitu ya, dia ada di tempat yang terbaik gitu. Itu sudah kita besarkan hatinya anak ini gitu. Jadi dengan dia dari usia SD dan SMP, di usia puber remaja itu dia ada di pondok di tempat terbaik, itu sudah bentuk kasih sayang orang tua. Mungkin orang tuanya tidak bisa kayak ngomong yang lemah lembut sayang seperti itu, tapi bentuknya bisa dengan
ini tadi gitu. Jadi dari dua sisi memang harus. Kalau kasus yang kemarin di Lulu itu orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil, anak ini sampaikan tanpa anaknya. Jadi terpisah, setelah anaknya cerita tadi di tempat bakso, orang tuanya dipanggil. Dan akhirnya tidak jadi bercerai dan sebagainya lah, pokoknya bagus kondisinya. Dan memang tugas psikiater itu dan psikolog itu tidak cukup sampai pasiennya ya. Jadi kita psikiater itu sebenarnya ngurusin masalah utang, ya, masalah rumah tangga, masalah KDRT, ya, ya kan? Jadi pasien datang ngeluh cemas atau sedih depresi karena masalah utang piutang gitu. Ya kita juga mikirin solusinya gimana gitu. Ada pasien itu karena dia ditipu, hilang hampir 2 miliar gitu, tapi uangnya orang. Nggak bisa tidur, nangis terus ini. Ya kan selama hutangnya dan masalah solusinya belum diselesaikan kan nggak akan sembuh toh. Obatnya sebenarnya bukannya obatnya utangnya lunas gitu. Tidurnya enak kan gitu. Tapi selama ini belum bisa diperbaiki, kita bantu dulu dengan obat dengan gitu. Jadi kalau sampai anak itu berpikir itu berarti memang ada masalah di orang tua. Ada komunikasi yang saat anak itu pulang ada hal ekspektasi anak yang tidak terpenuhi gitu. Makanya perlu juga nih misalnya anak ini orang tuanya dipanggil sendiri ngobrol. Kira-kira orang tua bisa melakukan apa perbaikan di rumah supaya anak ini merasa tidak ditelantarkan. Semoga terjawab Ustaz ya. Iya dok, betul. Jadi ada perbedaan persepsi, orang tua pengen apa, anak memahami apa gitu ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi dari bapak sekalian, mas sekalian, pengalaman, kesulitan atau sharing cerita. Ustadz Firdaus mungkin mau senyum-senyum di belakang. Mau Ustadz? Nah, dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya punya kasus di sekolah dok. Ini ada beberapa siswa yang sepertinya mengalami trauma atau gimana ya dok ya. Karena semenjak corona diwajibkannya memakai masker dari kelas 1 sampai sekarang anak ini tidak mau melepas maskernya, sedangkan kalau di tahfidz itu harusnya wajib membuka masker karena untuk melatih makhraj, sedangkan anak ini nggak mau. Sampai makan pun, kan di sekolah tuh ada agis, makan pun nggak mau dimakan di sekolah karena nggak makan pun harus ngundang orang tuanya dan dia harus sembunyi sampai segitunya. Nah sampai sekarang tuh ini saya bingung. Sampai sekolah pun anak ini sudah dibawa ke psikolog, tapi tetap intinya masih belum ada perubahan masalah seperti ini. Mungkin mohon solusinya dari Dr. Jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ini memang bagus ya. Jadi pas musim Covid itu seluruh dunia merubah perilakunya, pola hidupnya berubah drastis. Mau tidak mau, suka tidak suka ya. Dan dulu nggak suka pakai masker, jadinya harus pakai masker. Ya, sekarang disuruh buka masker malah nggak mau, dan ini bukan hanya anak ya, dokter ada yang begitu. Sampai sekarang pun masih pakai masker terus ya, nggak mau dibuka. Mungkin antum pernah ketemu orang tuanya berarti Ustaz ya? Orang tuanya pakai masker juga enggak? Enggak ya. Baik, jadi gini, tahapan seseorang sampai merubah perilaku itu bertahap ya. Awalnya begitu ada berita corona, orang pasti umumnya akan denial ya, menolak ya. Wah nggak ada nih, konspirasi nih, nggak ada virusnya, nggak kelihatan dan sebagainya gitu ya. Terus melihat realita yang ada,
tetangga meninggal, sini meninggal, situ meninggal gitu ya. Terus mungkin nonton berita yang sangat masif ya, hari-hari tentang corona gitu ya. Mulai muncul kekhawatiran gitu ya. Ketakutan akan kesehatan. Mulailah belajar pakai masker, walaupun di awal-awal tidak nyaman. Nah, setelah ini adaptasinya tuh sekitar 2-6 bulan. Saat itu terus-menerus dilakukan, maka kita akan merubah pola perilaku. Ya, tadinya nggak suka pakai masker, akhirnya harus pakai masker walaupun COVID-nya sudah nggak ada. Ya, karena tadi kekhawatiran itu, apalagi COVID kemarin sampai 2 tahun lebih. Ya, nah untuk mengembalikan kembali dia supaya mau membuka masker itu konsepnya sama. Jadi kita harus di awal-awal itu harus sedikit memaksa misalnya. Iya, pasti akan merasa tidak nyaman. Harus ada sesuatu yang membuat mau tidak mau dia membuka maskernya. Ya, ya kalau di dunia pendidikan mungkin akan ada mungkin ada sanksi-sanksi ringan atau sesuatu ya yang membuat dia merasa rugi. Ya, karena nanti setelah dia mencoba 1 atau 2 kali dan dia membuktikan bahwa dengan membuka masker itu dia tidak apa-apa, di situ ada validasi. Nanti bertahap mungkin akan sering, ya paling tidak usah dibuka terus, mungkin pas gilirannya dia aja. Pas gilirannya dia baca, buka, selesai tutup. Dibuat perjanjian. Tapi kalau dia tidak mau, mungkin bisa dipikirkan ada sanksi ringan yang tapi cukup merugikan gitu. Sama, karena waktu di COVID juga kan saya yakin nggak ada yang pakai masker, apalagi harus beli, ya. Terus masker harganya naik, ya. Yang dulu sekotak 18.000 jadi 50.000, ya. Sekarang turun lagi 18.000, 50 biji ya. Dulu beli 1 aja mahal. Tapi waktu itu mau tidak mau, suka enggak suka, rasanya berat, tapi kita lihat sebelah kok pengumuman meninggal di masjid, tiap hari pengumuman meninggal gitu. Nanti pikir wah kalau kita kena ini nanti kita juga ya. Jadi konsepnya hampir mirip. Untuk merubah lagi kebiasaan itu ada sesuatu yang di awal tuh harus sedikit agar dia terpaksa membuka, tapi bertahap. Iya paling enggak tadi buka dikit gilirannya aja, habis itu tutup lagi. Karena kalau kenapa tadi ke psikolog mungkin tidak ini karena harus berulang kali. Kalau cuma 1 kali nggak bisa, karena kan merubah tadi perilaku ya. Merubah perilaku tuh nggak mudah, nggak bisa sekali ketemu psikiater langsung berubah perilakunya, nggak bisa. Paling 2 bulan, itu pun intens. Nah, kalau di konteks pendidikan dia ada terikat, bisa dipikirkan tadi solusi. Mungkin udah kalau dia nggak mau buka, ya udah dia nggak bisa misalnya naik kelas ininya misalnya apa untuk makharijul huruf atau ininya gitu loh. Ada sanksi ya yang nggak berat tapi cukup merugikan buat dia. Ya, dan itu diminta sedikit aja, misalnya kan nggak berapa lama tuh ngucapin, habis itu tutup lagi. Ini untuk validasi, karena kalau dia sampai belum mau buka sama sekali ini nggak bisa berubah. Gitu ya. Sama dengan orang perokok tadi ya, udah dibahas Ansori ya. Kalau dia nggak pernah nyoba untuk berhenti dulu sekian lama, dia nggak akan bisa berhenti. Sebentar bakar ya nggak akan berhenti. Ya. Nah, tapi kenapa kalau di misalnya ya bulan Ramadan atau haji dia nggak bawa rokok, dia bisa nggak ngerokok tuh? Selama musim haji kalau nggak ada fasilitas ya, dia bisa nggak ngerokok? Bisa, karena terpaksa. Nggak ngerokok sama sekali misalnya, ada selama 40 hari nggak ada ngerokok sama sekali, bisa. Tapi kalau dia di sini masih dekat, nggak bisa. Gitu. Ini juga begitu. Ya, karena untuk memulainya memang agak berat. Ya, karena kita merubah perilaku. Jadi perilaku kan sudah lebih lanjut ya. Kalau masih perasaan, pola pikir ini masih lebih mudah. Tapi kalau sudah perilaku yang berubah, untuk merubah lagi kita butuh proses.
Nah, oke. Kalau dia seperti itu responnya, berarti ada masalah di rumah. Nah, ini ya. Saya nggak tahu ini ya case ininya, tapi orang tua ini antara dua ini ada salah satu yang apa ya bahasanya nggak pro ya. Ada salah satu dari dua. Karena perannya nanti yang untuk memotivasi dan ini tuh orang tua. Ya, tadi saya tanya orang tuanya pakai enggak. Kalau orang tuanya nggak pakai sebenarnya lebih mudah. Tapi kalau orang tuanya pakai masker akan sulit. Tapi di antara satu dua ini entah ibunya atau bapaknya ini ada yang kurang support, Jadi tidak sejalan gitu ya. nggak sejalan. Karena dia anak ini berani bisanya merespon seperti itu karena ada merasa ada yang support di rumah. Dicoba ya. Kalau ke psikolog sudah, coba ke psikiater, ya, atau alternatif psikolog lainnya. Dan itu harus dengan kedua orang tua, nggak bisa hanya ibunya aja, ya, nggak bisa hanya ibunya aja, tapi bapaknya juga harus, ya. Mungkin nextnya begitu, karena kalau sampai dia ini berarti kan kurang motivasi. Ada satu dari dua orang tuanya yang tidak support. Iya. Iya. Iya, jazakallah khairan jawabannya, dokter. Sebenarnya banyak nih ya, mungkin kalau kita tanya satu persatu atau mungkin nanti muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya jadi lama banget ini dok. Bisa 1 jam, 2 jam ke depan ya. Tapi mungkin karena dibatasi oleh waktu sebagaimana jadwal di awal kita sampai jam 10. Mungkin di akhir sesi talkshow ini mungkin persilakan antum menyampaikan ikhtitam dok terkait materi yang kita dengarkan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Baik. Ya sebagai pesan penutup ya. Di kesehatan jiwa semua core bermula itu semua di rumah. Ya. Rumah ini berarti kalau anak-anak ya orang tua, ya ayah dan ibu. Kalau kita orang tua punya anak berarti kita suami istri. Ya. Ini yang harus kita perbaiki di lebih utama dulu. Kalau di kita namanya primary support group. Jadi support utama yang primer adalah keluarga ini. Ya. Karena apapun masalahnya di luar, ya entah di perkuliahan, di sekolah, di pekerjaan, saat di rumah ini kuat, itu tidak akan menjadi masalah yang begitu berarti. Ya. Tapi begitu di dalam rumah tangga ini ada yang pincang, ini yang jadi masalah. Ya. Maka saat di rumah ini tidak lagi menjadi tempat yang kondusif bagi seseorang itu dari segi kesehatan mentalnya, maka dia akan keluar dari rumah mencari tempat yang lain. Ya. Bisa di pertemanan, bisa di nanti hubungan mungkin asmara, ya, mungkin di pergaulan-pergaulan yang lain, ya, yang dimana ini kalau tidak bisa atau tidak bisa bertemu dengan lingkungan yang baik maka mereka akan melenceng, ya, entah nanti temu teman yang minum-minum dia akan minum-minum, ketemu teman yang narkoba dia akan narkoba, ketemu teman-teman yang sesamanya nanti dia tadi overdosis dan sebagainya. Maka kita sebagai keluarga tadi stigma ini harus hilang, ya, harus hilang di rumah. Jangan sampai kalau begitu ada kita punya keluarga yang kok kelihatannya ada gangguan ini, kita malah menghakimi dan malah menjauhi. Ya, harusnya kita lebih peka dan kita segera memberikan bantuan. Itu, ya, karena intinya di sini. Ya. Rumah tangga atau di dalam rumah keluarga ini harus kuat, harus saling mendukung. Ya. Alarmnya tadi sudah disampaikan beberapa, ya, saat dia menceritakan
isi pikirannya yang negatif, ya, keinginan-keinginan negatif, ini merupakan pertanda bahwa dia lagi tidak baik-baik saja. Ada beban berat di dalam perasaannya atau pikirannya yang dia tidak bisa kendalikan sendiri. Maka butuh mencari bantuan orang lain. Ya. Jadi kita baik di keluarga nanti, kalau bisa lebih di dunia pendidikan ya, atau lagi di sini sudah menjadi suatu komplek ya RT gitu ya. Ini bisa menjadi saling support. Ya. Bahkan harus kita saling peduli dan kita jangan merasa malu atau merasa ini kalau misalnya kita dibantu. Karena goalnya apa? Goalnya apa? Orang yang butuh bantuan atau yang mengalami gangguan jiwa ini dia mendapatkan terapi dan penanganan yang tepat. Ya. Diibaratkan seperti orang ada keluhan ini, dibawa cek lab ternyata oh ini diabetes. Ya udah, apalah selanjutnya? Obatnya minum teratur, makanannya dijaga, yang kandungan gulanya. Seperti itu juga orang-orang dengan gangguan jiwa. Begitu kita ketemu, oh ya udah kita bawa ke psikolog, oh harus minum obat misalnya dari psikiater, ya udah minum obat. Apa permasalahannya diperbaiki, gitu ya. Apa rencananya ke depan juga dibantu, seperti itu support seharusnya. Ya, memang tidak mudah berbicara tentang stigma ini, kesannya udah seperti itu, tapi realisasinya cukup sulitnya. Karena stigma ini sudah dibicarakan dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang pun masih ada. Ya, karena tadi kurangnya edukasi tentang gangguan jiwa ini apa. Ya, apalagi masih ada yang meyakini bahwa gangguan jiwa ini karena jin lah, santet lah, pelet lah dan sebagainya. Ya, apapun itu kembali kita sampaikan bahwa gangguan jiwa ini merupakan masalah medis, masalah kesehatan, ya, dan yang sekarang sudah diakomodir dari bagian psikiatri, jadi bagian dari kesehatan mental, dan ini sudah menjadi darurat di Indonesia ya, karena ini kunci dari generasi kita nanti. Ya, mungkin generasi berikutnya ini tidak ada yang kencing manis seperti diabetes karena olahraganya bagus dan bagus ya. Tapi dari segi mental mereka tidak siap menghadapi cobaan hidup. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Jazakumullah khairan atas ilmu dan hal-hal yang menjadi wawasan baru bagi kita. Semoga Allah menjadikan ini balasan kebaikan bagi antum dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf apabila banyak kekurangan dari pembawaan kami membawakan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi bapak-bapak, mas-mas sekalian masih melanjutkan acara di sini ya, menanti giliran untuk donor darah. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari pembawa acara mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.